Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Putri Salzabila, nomor induk mahasiswa 858177618. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan seni anak di SD, modul 4 sampai dengan modul 6. Simak selanjutnya. Modul 4, pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. KB1, pendekatan teknologi dalam berkarya seni. Istilah teknologi. Teknologi merupakan istilah yang sangat umum. Istilah ini untuk menyatakan proses yang berkait dengan penggunaan peralatan dan mesin guna mengubah alam atau lingkungan material untuk kemaslahatan manusia. Istilah teknologi diperoleh dari kata Yunani, yakni tekne, yang mengacu pada suatu seni atau keunikan dan mempunyai sistematika. Logika. Maksudnya teknologi adalah suatu area studi tentang peralatan untuk mengubah harfiah menjadi fungsional melalui studi ilmu pengetahuan yang sistematis. Dari uraian tersebut dapat diperoleh sebuah makna bahwa teknologi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, dari kemanfaatan, keteknikan, peralatan, dan keunikan, maupun sistem kinerja dan hasil produk. Ketiga struktur karya seni tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Proses penciptaan berlangsung. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mencipta sebuah karya tari, dia akan memperhatikan diantaranya yang pertama, bentuk tarian yang akan diciptakan seperti apa, apakah tarian kelompok, tarian tunggal, atau gerak pantomimik. Yang kedua, tarian tersebut mempunyai misi tertentu. Jikalau tarian kelompok ini diciptakan untuk mengenang kelahiran pahlawan daerahnya, maka muatan sejarah dan kebangsaan akan sangat tinggi. Adakah muatan politis? Dan akhirnya, apa tema tariannya? Yang ketiga, kenapa seseorang tersebut tertarik dengan cerita kepahlawanan daerah tersebut? Mungkin ditemukan bahwa mitos pahlawan tersebut ternyata mampu memberi etos kerja pada masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, cakupan teknologi. Teknologi hadir karena manusia harus mempertahankan hidup. Dibandingkan dengan ketika manusia zaman purba, dalam kehidupannya yang masih sederhana, mereka mencari makan dari hasil alam. Hasil alam yang didapatkannya ada di sekitar lingkungannya, dimakan langsung tanpa perlu diramu atau dimasak. Yang ketiga, model pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Dasar pengembangan praktik berkarya seni dalam pendidikan kesenian adalah mendidik anak supaya kreatif, sedangkan pembinaan melalui pelatihan berapresiasi terhadap keindahan objek. Dalam area teknologi, prinsip keteknikan dapat digolongkan menjadi 3 prinsip, yaitu pemanfaatan teknologi kerajinan dalam penciptaan karya seni, suatu prinsip kerja teknologi produksi dalam bentuk karya terapan, seperti yang pertama, memproduksi cindramata, menenun kain, memintai benang besar, atau jenis yang lain yang segera dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran teknologi kerajinan lebih memfokuskan kepada keterampilan produksi, reproduksi yang diukur dari kecepatan, ketetapan ekonomi, serta keluasannya. Jika suatu produksi dikatakan cepat, pengukurannya diajukan dengan jumlah yang diproduksi terhadap waktu yang disediakan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi rekayasa dalam penciptaan karya seni. Prinsip teknologi produksi dengan mengandalkan urai susun, deconstruction, suatu reconstruction, di mana dalam proses ini keterampilan yang diandalkan yaitu kesesuaian, kecepatan, ketetapan, maupun kecakapan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pengolahan dalam menciptakan karya seni, suatu prinsip teknologi produksi yang mengandalkan proses yang cepat, tepat dan ekonomis serta higienis. Pengukuran terhadap pengolahan adalah perilaku mengubah objek melalui proses pemasakan, reaksi, percobaan, treatment secara cepat dalam menghasilkan produksi ganda dan reproduksi. KB2, ruang lingkup penggunaan teknologi. Yang pertama, teknologi sederhana berenergi manusia. Teknologi, contohnya teknologi putar. Renungan yang diutarakan di atas adalah
Gambaran kinerja otomatis sebuah karya manusia yang disebut dengan teknologi putar. Teknologi putar di sini berfungsi menggandakan, mempercepat kinerja, meringankan beban seseorang dalam bekerja setiap saat. Namun, setelah orang berteknologi, karya itu membuat kinerja seseorang menjadi sangat bergantung kepadanya. Yang kedua, teknologi tarik. Jenis teknologi ini sering disebut dengan teknologi manual karena sistem bekerjanya dengan bantuan manusia. Sedangkan sistem penggerak atau motor yang digunakan adalah sistem tarik. Secara keseluruhan dapat digambarkan karya teknologi sederhana ini akan berjalan jika ditarik oleh motor kayu, misalnya sepeda. Dan motor kayu putar untuk jam tangan. Roda tersebut akan berjalan teratur jika mempunyai as sebagai tumpu roda. C. Teknologi pukul. Teknologi pukul ialah ketika seseorang secara tidak sengaja membenturkan antara dua benda. Kejadian tersebut membuat suara buatan. Suara ini muncul karena benturan atas peristiwa tersebut dan membelah suatu benda yang lain. Suara menjadi nada. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh seniman untuk menciptakan bunyi dengan model benturan benda. Yang kedua, teknologi sederhana berenergi. Alam karya teknologi ini masih menggunakan prinsip tarik, dorong, dan putaran. Namun pada kesempatan ini, Anda akan berlatih memproduksi karya dengan kekuatan angin dan air. Karya-karya teknologi jenis ini dapat bergerak karena bantuan udara atau angin. Fungsi angin tersebut mengubah benda menjadi atau dapat bergerak sehingga menimbulkan gerakan dalam karya manusia. Konteks karya seni rupa disebut dengan mobil desain. A. Penggerak berenergi. Angin. Sebelum Anda melanjutkan membuat karya seni rupa menggunakan teknologi penggerak angin, lebih baik mengamati lebih dahulu kinerja kipas angin. B. Penggerak berenergi air. Penggerak berenergi air. Karya seni rupa yang dimanfaatkan teknologi penggerak air dari air sebenarnya kinerjanya sama dengan angin. Jika kinerja motor digerakkan oleh angin, maka kalau teknologi air, motor penggerak digerakkan oleh air. Yang ketiga, teknologi tinggi. A. Motor penggerak berenergi tinggi. B. Teknologi digital. KB3. Rencana dan laporan kerja. Ide dan gagasan dalam menciptakan karya seni dengan memanfaatkan teknologi sederhana perlu dituangkan dalam sebuah rancangan yang meliputi karya apa yang akan dibuat. Bagaimana latar belakang munculnya ide dan gagasan dan manfaat karya tersebut. Selain itu, jelaskan pula dalam rancangan tersebut tentang bagaimana teknik dan cara kerja atau langkah yang akan dikerjakan untuk membuat atau mewujudkan ide gagasan tersebut. Bahan apa yang perlu digunakan, bagaimana karakteristik bahan tersebut juga perlu dibuat dalam rancangan. Tentang kesulitan yang diperkirakan akan ditemui. Modul 5, olah musik. KB1, bernyanyi. Bernyanyi penguasaan teknik vokal yang baik dan benar, bermanfaat bagi kesehatan serta pencapaian rasa keindahan bernyanyi yang diinginkan. Yang pertama, pernafasan dalam bernyanyi. Berikut dikenal dari beberapa jenis pernafasan. Yang pertama, pernafasan perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. 2. Teknik bernyanyi. Artikulasi dapat diartikan sebagai pengucapan kata-kata dan kalimat musik secara nyata dan jelas. Salah satu perbedaan musik vokal dibandingkan dengan musik instrumen adalah adanya lirik yang dinyanyikan. Oleh karena itu, ucapan dan artikulasi yang jelas menjadi sangat penting dalam bernyanyi. B. Pembentukan suara. Yang pertama, ada dua dasar dalam pembentukan suara yang baik. Yang kedua, yaitu otot-otot leher dan kerongkongan diupayakan tetap selemas mungkin. Yang kedua, mulut dibuka lebar-lebar ketika menyanyikan huruf-huruf hidup. C. Resonansi. Maksudnya adalah pemanfaatan rongga-rongga kepala, leher, dan dada.
Ruang resonansi yang paling utama terdapat di bagian kepala. Ruang ini apabila dimanfaatkan dan dilatih dengan baik akan memberikan banyak kebaikan pada suara yang dihasilkan. B. Interpretasi dan ekspresi atau penghayatan pembawaan lagu, yaitu yang ketiga, penampilan. KB2, mendireksi merupakan salah satu kegiatan dalam berolah musik. Aba-aba yang diberikan berguna untuk menyatukan seluruh penghayatan dan pembawaan suatu karya musik. Aba-aba dasar mendireksi berupa 1, 2, 3, 4, dan 6 pukulan yang didahului oleh gerakan awal atau insting. Dan diakhiri dengan gerakan penutup. Dalam mendireksi, tidak hanya tangan saja yang digerakkan, melainkan badan dan bahkan dengan mimik. KB3, bermusik. Gitar adalah alat musik yang sudah dikenal secara turun-menurun yang dapat digunakan untuk instrumen tunggal maupun iringan. Kelengkapan bermain gitar adalah kursi tanpa bandar tangan, sandaran kaki, footstool, dan standar musik. Unik menunjang keberhasilan permainan alat musik ini dibutuhkan pengetahuan teori musik secara umum dan latihan-latihan. Latihan yang harus dilakukan adalah yang pertama, sikap bermain, yang kedua, latihan penjarian tangan kiri dan kanan, serta latihan memainkan karya musik. Yang ketiga, pemainan poliritme dan akor. Alat musik perkusi yang dapat digunakan di SD adalah instrumen perkusi bernada dan tidak bernada. Alat musik yang banyak jenisnya ini perlu dilatih untuk dapat dimainkan dengan baik. Latihan ini meliputi yang pertama, sikap bermain, 2, cara memainkan dan memegang, yang ketiga, sistem notasi untuk masing-masing alat, yang keempat, latihan-latihan dasar. Instrumen musik lainnya adalah suling atau recorder. Alat musik tiup ini sudah bisa digunakan di SD. Hal-hal yang perlu dilatih untuk menguasai permainan alat musik suling adalah sikap bermain, cara bernafas, cara memegang, cara meniup, penjarian, yang terakhir tangga nada dan lagu-lagu. Modul 6, penciptaan karya musik anak SD. KB1, penciptaan nyanyian untuk anak SD. Yang pertama, karakter lagu anak. Yang pertama, lagu anak melodi. Untuk lagu-lagu anak SD tidaklah seperti untuk orang dewasa. Melodi untuk orang dewasa memiliki jangkauan nada atau ambitus yang lebih luas dibanding dengan jangkauan suara anak-anak SD. Ritme-ritme nyanyian untuk anak SD sebaiknya yang mudah untuk dinyanyikan. Namun demikian, kita perlu memperhatikan bentuk ritme yang sulit yang bagaimana bagi mereka. Ritme melodi yang memiliki nilai not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme yang nilai-nilai notnya berbeda jauh atau kompleks. Ritme melodi di bawah ini sebaiknya dihindari dalam penciptaan lagu-lagu anak SD yang sulit dinyanyikan. Yang pertama, pembuatan tema lagu. B. Pengembangan tema lagu. C. Repetitif atau sequence. E. Augmentatif. F. Diminutif. G. Inversi. H. Penentuan teks lagu. KB2, penciptaan iringan lagu anak SD. Anak SD yang dekat dengan dunia bermain dan peka terhadap rasa ritmik perlu dikembangkan terus agar memiliki kepekaan yang semakin meningkat. Untuk itu perlu disusun pola ritme yang semakin mendukung hal tersebut. Pembuatan pola ritme dapat dimulai dari penentuan tipe ketukan terhadap suatu melodi. Dari pola ritme itu dikembangkan ke pola dasar irama, yang selanjutnya disusun menjadi suatu pola ritme. Dari pola dasar yang dipilih kemudian disusun ke dalam instrumen. Pemilihan instrumen dapat dikelompokkan ke dalam instrumen bernada dan instrumen tidak bernada. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.